pagi semua anak-anak. Pagi hari ini kita akan masuk dalam pelajaran kelas 5. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semua tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau belajar akan firman Tuhan lewat pelajaran agama. Tuhan tolong beri hikmat, beri kepintaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam pelajaran kita, yaitu apa arti bertobat. Anak-anak bisa ikuti video berikut ini supaya anak-anak bisa paham, bisa mengerti, dan bisa menjadi anak-anak yang hidup baru, bertobat karena mencintai Tuhan Yesus. Selamat mengikuti. Ya, anak-anak ibu, hari ini kita kembali belajar di dalam buku kita bab yang ketiga. Kita akan belajar apa itu bertobat. Pengertian bertobat. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Apakah akibat dosa? Dosa berakibat maut dan kematian kekal. Manusia mengalami kutuk, penderitaan, dan keterpisahan dari Allah. Tidak ada jalan lain kecuali bertobat kepada Tuhan. Apa itu bertobat? Bertobat berasal dari bahasa Ibrani, shu, artinya berputar, berbalik kembali, atau berbalik dari dosa kembali kepada Allah. Bertobat dalam bahasa Yunani, metanoia, artinya perubahan hati, yaitu pertobatan nyata dalam pikiran, sikap, pandangan dengan arah yang berubah, putar balik dari dosa kepada Allah dan pengabdian kepadanya. Pertobatan terungkap dalam perangai atau perilaku sebagai dampak dari karya Roh Kudus yang melahirkan kembali orang itu. Jadi, pertobatan merupakan awal dari sebuah kehidupan baru. Pertobatan menjadi syarat mutlak untuk menerima keselamatan dari Allah. Pertobatan bukanlah tentang perasaan atau apa yang dipikirkan, melainkan tindakan nyata. Karena itu, pertobatan mencakup seluruh aspek kehidupan. Sama halnya seperti Raja Daud, ia pernah berdosa dan ia menuliskan penyesalannya dalam kitab Mazmur pasal 51. Ia seorang raja, tetapi ia tidak malu mengakui dosanya. Sebab Raja Daud tidak mau hidup tanpa Allah, dan pertobatannya diterima oleh Allah. Daud bertobat dan berbalik dari dosanya kepada Allah dan tidak mau lagi mengulangi dosanya itu. Apakah syarat mutlak diselamatkan? Bertobat itu adalah syarat mutlak supaya kita beroleh keselamatan. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali karena ia takut. Tetapi ketika ayam berkokok, ia menyesal dan menangis. Penyesalan Petrus tidak sia-sia karena ia juga bertobat. Sebab pertobatan adalah syarat mutlak untuk kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan Yesus menghendaki kita bertobat. Kita harus mau menyadari kesalahan kita dengan jujur, lalu menyesal dengan sungguh-sungguh dan berbalik kepada Tuhan. Kita tidak lagi melakukan tindakan yang menyedihkan hati Tuhan.
Jadi, pertobatan sangat perlu, sebab inilah awal orang berdosa menerima kembali kasih karunia keselamatan dari Allah dengan lahir baru. Pertobatan adalah syarat mutlak untuk menerima keselamatan. Allah mengampuni orang yang bertobat kepadanya. Jadi, ketika kita berdosa, mari datang kepada Tuhan, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, sebab Tuhan mau kita bertobat seluruh totalitas hidup kita. Bukan hanya di mulut saja, tetapi seluruh hidup kita mengalami perubahan. Adakah konsekuensi dari bertobat? Ya, tentu. Pernahkah kamu menginginkan sesuatu yang bukan milikmu? Orang yang sudah bertobat tidak boleh mengambil barang milik siapapun. Itulah konsekuensi dari bertobat. Bertobat berarti harus melawan semua keinginan daging, apapun yang tidak benar. Orang yang sudah bertobat menyerahkan diri pada pimpinan Allah. Roh Kudus akan berkuasa pada hidupnya dan mengubah semua perilaku jahat menjadi perilaku baik. Jadi konsekuensi dari bertobat adalah meninggalkan semua cara hidup lama dan memulai hidup baru dengan cara hidup yang baru, yaitu mentaati ajaran Alkitab. Anak-anak Ibu, sekarang kita akan belajar membedakan kehidupan manusia yang bertobat dengan manusia yang belum bertobat. Kita akan lihat tokoh Alkitab. Yang pertama itu Yosua. Yosua adalah pemimpin Israel sesudah Musa mati. Dan Yosua tidak mau menodai imannya dengan menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel terus menggodanya, tetapi ia tidak mau menyembah berhala. Bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan, tetapi hatinya tidak percaya kepadanya. Yosua menetapkan hatinya dan seisi rumahnya untuk hidup hanya untuk Tuhan, meskipun di sekitarnya banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Samuel. Samuel adalah anak yang diminta oleh Hana dari Tuhan. Sesuai dengan janji Hana, ketika masih kecil, Hana menyerahkan Samuel menjadi pelayan di rumah Tuhan. Samuel dibesarkan Imam Eli bersama dengan kedua anaknya, Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah anak yang jahat. Sehari-hari tentunya Samuel melihat perilaku mereka yang buruk. Mereka selalu mengambil daging yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk mereka makan. Mereka melanggar peraturan Tuhan tentang persembahan dan kurban bakaran. Tetapi Samuel yang masih kecil bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ia tidak mengikuti jejak anak-anak Imam Eli. Kemudian yang ketiga, Daniel. Daniel adalah seorang pemuda yang ikut ditawan ketika bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar. Ia pernah menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Dan suatu ketika Daniel disuruh untuk menyembah kepada raja. Daniel tidak mau. Daniel tetap melakukan ibadah seperti biasa ketika ia berada di Israel. Ia berdoa pada waktu yang telah ditentukan. 3 kali sehari ia berdoa menghadap ke Yerusalem.
Ia tidak mau menyembah raja meskipun diancam dengan hukuman mati dengan dimasukkan ke gua singa. Ia lebih memilih tetap menyembah Tuhan sekalipun mati. Dan Allah menolong dan menyelamatkan Daniel. Kemudian yang keempat, Timotius. Timotius adalah seorang muda yang melayani di Efesus. Ia adalah murid Rasul Paulus. Ibunya adalah seorang Yahudi dan ayahnya seorang Yunani. Ibunya adalah Eunike dan neneknya adalah Lois. Di Efesus, Timotius diperhadapkan dengan berbagai tingkah laku jemaat yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Paulus menjadi penasehat Timotius dan Timotius mentaatinya. Jemaat di Efesus bertumbuh di antara orang-orang yang menghujat, orang yang berperilaku tidak senonoh, pengajar-pengajar sesat dan tahyul, orang-orang yang mempunyai kebiasaan bersilat lidah, mencintai uang, bertikai serta mencari keuntungan dalam ibadah. Namun, Timotius bertumbuh dewasa dalam iman Kristen dan menjadi teladan, bukan hanya untuk orang-orang yang tidak percaya, tetapi juga untuk orang-orang percaya. Karena perilakunya, ia dipercaya menjadi pemimpin jemaat. Pelajaran hari ini, anak-anak bisa meneladani tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya bertobat dan semakin memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.